Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri kalian hendaknya memperhatikan persiapan yang telah diperbuat untuk hari pembalasan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap semua yang kita kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Hasr surat ke-59 ayat ke-18. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan sehat. Siang hari ini kita dapat hadir ke masjid yang kita muliakan ini untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Semoga kehadiran kita di masjid untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah ini mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul muslimin, insya Allah dalam beberapa hari ke depan, kalau menurut Badan Tarjih Muhammadiyah, insya Allah 5 hari lagi atau tanggal 18 Februari menurut Badan Tarjih Muhammadiyah kita akan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Semua yang hadir, keluarga kita di rumah, diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat, target menunaikan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan ayatnya, Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
Kalau kita dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, imbalan yang paling besar, dan insya Allah kita semuanya sangat mengharapkan imbalan yang terbesar ini adalah dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Tolaq ayat 5. Itu tujuan yang paling besar, fadilah yang paling besar yang akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yutim lahu ajra. Jadi kata Allah, siapa yang bertakwa di antara kalian selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan ini, niscaya aku akan menghapus dosa-dosamu dan aku akan melipat gandakan pahala amal solehmu. Surat 65 surat At-Tolaq ayat 5. Tentu sejalan dengan firman itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih beliau bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa seseorang menunaikan ibadah puasa Ramadan karena imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah fadilah terbesar yang akan diberikan kepada orang yang bertakwa setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Tapi ada juga fadilah-fadilah bonus. Apa itu fadilah bonusnya? Yaitu untuk kehidupan dunia. Bonus saja. Kalau kita nggak dapat bonus, sudah pasti imbalan di akhirat adalah dosa kita dihapus, pahala amal soleh kita dilipat gandakan. Keutamaan bonusnya bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 96, surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ini imannya benar, takwanya benar, maka diri kita, keluarga kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari langit dan dari bumi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, surat 65 ayat 2. Bonusnya adalah kalau kita sudah takwa akan dikeluarkan dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ayat ketiganya, wa yarjubhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi segala keperluan hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayat keempatnya, Allah akan memberikan kemudahan untuk semua urusan kita. Untuk memudahkan alat evaluasi bagi kita, pada kesempatan yang penuh berkah ini secara singkat saya akan menyampaikan indikatornya orang takwa. Indikator orang takwa itu sidang Jumat banyak sekali. Saya hanya menyampaikan dari satu ayat surat Ali Imran ayat ke-17. Jadi orang takwa itu indikatornya ada 5, dan ini silahkan nanti dicek, ditulis, supaya selesai Ramadan kita buat checklist nih, tercapai nggak indikator 1, 2, 3, 4, 5. Indikator pertama orang takwa itu adalah as-sabirina. Orang takwa itu orangnya sabar.
Di surat Ali Imran ayat 134, orang sabar itu ciri-cirinya dua. Wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas. Orang sabar itu kata Allah ciri-cirinya marahnya sedikit, pemaafnya luas sekali. Itu ciri orang sabar. Jadi orang sabar itu tidak mudah marah, kepribadiannya stabil, pemaafnya luar biasa. As-sabirina. Dalam bahasa kontemporer itu kalau orang yang sabar itu orang yang tangguh itu punya tenacity, punya keuletan, punya resiliensi, tangguh, tidak mudah menyerah, punya perseverance, punya daya juang yang luar biasa. Ini harusnya dimiliki oleh orang-orang yang sudah bertakwa selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan. Indikator kedua, wasodiqina. Jadi orang takwa itu ternyata indikatornya bukan cuma sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib khodiyah ba'diyahnya rajin baca Quran, bukan cuma itu. Tapi menurut surat Ali Imran ayat 17, ketakwaan seseorang itu diukur dengan kejujurannya. Kita ini suka mencuri harta negara atau enggak, memalsukan tanda tangan atau tidak, membuat laporan palsu atau tidak. Jadi ketakwaan seseorang itu adalah kejujurannya, wasodiqina. Jadi munafik besar kita kalau selesai Ramadan, di bulan Ramadan kita nggak ada orang nggak berani makan karena yakin Allah Maha melihat. Tapi selesai Ramadan kita tidak yakin Allah Maha melihat, masih menandatangani laporan palsu. Munafiknya luar biasa. Wasodiqina. Yang ketiga adalah walqonitina, yaitu istiqomah, konsisten dalam kebenaran. Jadi orang takwa itu mau rame orang, dilihat orang, nggak dilihat orang, dia konsisten dalam kebenaran. Itu orang takwa. Jadi ada orang kan kalau Ramadan rajin beribadah, sholat berjamaah, tarawih. Selesai Ramadan hilang kebiasaan itu. Ini tidak istiqomah. Wal qanitina. Yang keempat, wal munfikina. Orang takwa itu ukurannya adalah kedermawanannya, suka memberi makan orang yang lapar, senang berinfak, tertib berzakat, senang bersedekah. Jadi bukan cuma rajin sholat tapi pelit, itu tidak takwa. Yang takwa itu sholatnya rajin, sedekahnya kuat, zakatnya tertib. Itu orang takwa. Dan indikator kelima adalah wal mustakfirina bil ashar. Orang takwa itu indikatornya adalah rajin minta ampun di waktu sahur, sholat malamnya kuat, tertib, dikerjakan tiap hari, tidak patokan pada jumlah rokaatnya, tapi konsistensi dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan khutbah singkat ini kita masing-masing sudah punya indikator. Itu hanya satu ayat, surat Ali Imran ayat ke-17, dan kita buat masing-masing di rumah. Nanti kita buat checklist apa selesai Ramadan itu kita bisa mencapai indikator itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam dan benar-benar telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bermunajat, kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan di bulan Ramadan ini Allah akan mengampuni semua kesalahan, kekhilafan dan dosa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.